Tuntutan mahasiswa dan buruh bayaran yang janggal demi kepentingan Bandar dan Bohir, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejumlah masyarakat yang menamakan diri Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara Jakarta. Gebrak kecewa dengan tidak adanya perwakilan dari pemerintah yang menyambut tuntutan mereka dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Juru bicara Gebrak, Nining Elitos, kecewa dengan tidak hadirnya pemerintah hari ini. Ia menegaskan bahwa rezim Jokowi Ma'ruf hanya mau mendengarkan suara pengusaha yang menindas kalangan buruh. Nining menyebut Jokowi hanya butuh suara di saat Pilpres dan ketika menang mereka melupakan rakyat. Inilah pemerintahan kami hari ini. Kalau orang-orang yang bermobil mewah, berpakaian rapi itu pasti diterima bagaimanapun kelakuannya. Rakyat tidak penting bagi mereka, padahal kekuatan yang diraih mereka hari ini dipilih oleh rakyat, tegas Nining. Memangnya Nining yakin kalau mereka yang berunjuk rasa di depan istana adalah para pemilih Jokowi ketika Pilpres? Jangan membawa-bawa nama rakyat kalau diri sendiri dan kelompoknya tidak memilih pasangan Jokowi Ma'ruf ketika pemilu. Kelompok Gebrak yang dipimpin Nining bukanlah representasi dari seluruh rakyat. Untuk mewakili rakyat pun, rakyat yang mana? Tentu rakyat kadrun yang miskin nalar dan logika. Selain elemen buruh, aksi unjuk rasa dihadiri pula oleh sejumlah mahasiswa dari BEM UI, petani, miskin kota, jurnalis, nelayan, pembela HAM, dan lainnya. Ada 13 tuntutan yang mereka inginkan pada demo kali ini, antara lain 1. Cabut Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya mulai dari peraturan pemerintah atau PP nomor 34, 35, 36, dan 37. 2. Tolak penghapusan upah sektoral dan berlakukan UMK 2022 sebesar 15%. 3. Berikan jaminan kepastian kerja dan kebebasan berserikat dengan stop PHK sepihak dan union busting. 4. Hentikan kriminalisasi dan penangkapan aktivis yang membela gerakan rakyat. 5. Sahkan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. 6. Jamin dan lindungi kaum buruh di sektor industri, pariwisata, perhotelan, perkebunan, pertambangan, perikanan, kelautan, konstruksi, transportasi hingga driver dan ojek online. 7. Usut tuntas kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan dan korupsi Bansos COVID-19. 8. Tolak pelemahan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kembalikan 58 pegawai KPK yang dikeluarkan dengan skema jahat tak lolos tes wawasan kebangsaan. 9. Hentikan rencana liberalisasi agraria dan pembentukan Badan Bank Tanah serta segera mengembalikan semangat reforma agraria berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR 11 2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria 1960. 10. Hentikan kekerasan seksual dengan mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. 11. Laksanakan reforma agraria sejati sebagai jalan penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak rakyat atas tanah. 12. Gratiskan biaya pendidikan selama pandemi. 13. Stop liberalisasi dan komersialisasi pendidikan. Jadi teman-teman pembaca sepakat dengan saya bahwa tuntutan-tuntutan di atas sangat jelas merupakan pesanan dari para bohir. Kita bisa menebak bahwa aksi unjuk rasa ini didukung oleh para penyandang dana yang memang ingin negara ini gaduh. Karena kalau kita lihat tuntutan mereka sejak kapan para buruh, petani, dan nelayan sangat peduli dengan soal TWK di KPK. Ada kepentingan apakah mahasiswa dan buruh ingin mengembalikan 58 pegawai yang dipecat kembali bekerja di KPK? Isi tuntutan-tuntutan yang selalu sama merupakan pesanan bohir agar digaungkan terus-menerus. Sehingga kita yang mendengarkannya menjadi bosan. Setelah membaca isi tuntutan mereka sangat jelas bahwa ada campur tangan geng bohir 3C agar kekayaan mereka tidak diusik oleh negara. Karena pada poin 4 dan 8 sangat jelas sekali arah tuntutannya. Mau jadi apa para pemuda bangsa ke depannya? Apabila mereka menjadi mahasiswa yang dibayar oleh bohir demi kepentingan mereka. Bagi saya, mahasiswa sekarang adalah segerombolan anak-anak ingusan yang sangat mudah sekali dicuci otaknya untuk melawan pemerintah. Sementara para buruh yang hanya bisa menuntut namun tidak bisa memperbaiki kualitas kerja mereka hanyalah benalu di perusahaan. Model para buruh seperti ini ingin hidup di zona nyaman tetapi tidak bisa menunjukkan hasil kerja yang maksimal. Aksi unjuk rasa ini berbeda topeng dan jubah namun orang-orangnya tetap sama. Kita sudah tahu bahwa hanya kelompok-kelompok itu saja yang berada di belakang mereka, di mana kelompok-kelompok ini yang sering melakukan, merancang dan menggunakan sejumlah isu sebagai materi propaganda politik untuk memprovokasi rakyat. Sebut saja para barisan sakit hati yang karena Jokowi semua keran bisnis ilegal mereka ditutup oleh beliau. Lalu ada para mafia dan pemburu rente.
kaum oportunis yang haus akan kekuasaan dan uang, serta ormas-ormas seperti FPI dan HTI yang masih sakit hati karena organisasinya dibubarkan oleh pemerintah. Mereka adalah para perusuh yang ingin negara ini gaduh dan tidak stabil. Aksi-aksi yang sering dilakukan biasanya digerakkan oleh satu orang maupun lebih sebagai dalang sekaligus bohir maupun bandar. Dari kesimpulan aksi unjuk rasa hari ini adalah ingin mendegradasi prestasi dan pencapaian Jokowi selama 7 tahun beliau memimpin negeri ini. Sampai tahun 2024 nanti, para penyandang dana alias bohir akan memakai tangan dan mulut mahasiswa dan buruh bayaran untuk menjatuhkan citra positif Jokowi dan pemerintahannya. Hanya satu tujuan mereka untuk mengganggu kerja Jokowi, yakni agar Jokowi dapat dicap gagal dalam membangun bangsa dan negara ini. Demikian kira-kira kata kura-kura. Ulama Banten dan kubu Habib Rizik Munarman ngadu ke Komisi 3 DPR. Anggota DPR ini akan pertanyakan kemungkinan pemberian remisi ke Habib Rizik, dikutip dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sejumlah ulama yang tergabung dalam Forum Umat Islam Banten atau FUIB dan pengacara Habib Rizik Syihab dan Munarman mendatangi gedung DPR RI Senayan, Jakarta untuk mengadu ke Komisi 3, Kamis 28 Oktober 2021. Aduan yang dimaksud berkaitan dengan permasalahan hukum Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi, dugaan pelanggaran HAM tewasnya 6 laskar FPI, dan kasus sumpah setia terorisme yang menimpa Munarman. Mereka semua diterima oleh salah satu anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra, Habibur Rahman. Pertemuan atau penyampaian aspirasi pada ulama itu dilangsungkan secara tertutup. Sekretaris FUIB, Ustadz Ahmad Mustafa Warkah, menyampaikan bahwa pihaknya dalam pertemuan tersebut mengutarakan pernyataan sikap. Tadi kami sudah berbincang-bincang dengan pimpinan Komisi 3 DPR RI, di mana kami mewakili dari Forum Umat Islam Banten menyatakan pernyataan sikap yang pertama terkait dugaan pelanggaran HAM berat kepada 6 laskar pengawal rombongan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, kata Ahmad ditemui seusai pertemuan. Yang kedua, masalah fitnah, kriminalisasi, dan juga terorisasi yang menimpa saudara kami, yakni Bapak Haji Munarman SH, serta terkait kasus Rumah Sakit Umi, sambungnya. Ahmad menyebut kasus-kasus yang disampaikannya tersebut dianggap sudah bertolak belakang dengan keadilan dan ketetapan undang-undang yang berlaku. Ia berharap dengan adanya penyampaian aspirasi ini bisa ditindaklanjuti oleh Komisi 3 DPR RI. Kami minta agar Komisi 3 DPR RI bisa menggunakan wewenangnya dalam membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di warga negara Republik Indonesia, khususnya tadi disebutkan, ungkapnya. Sementara itu, salah satu pengacara Habib Rizik dan Munarman, yakni Aziz Yanwar, mengatakan selain secara lisan aspirasi yang disampaikan, pihaknya juga memberikan sejumlah berkas kepada anggota Komisi 3. Aspirasi sudah kami sampaikan tadi secara lisan dan juga secara berkas. Sudah kami sampaikan. Sangat berterima kasih, sangat diterima dengan baik, alhamdulillah. Masih ada wakil-wakil rakyat yang peduli dengan ulama, habaib dan masyarakatnya, tandasnya. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman menerima aduan dari Forum Umat Islam Banten atau FUIB dan pengacara 2 ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab serta Munarman di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 28 Oktober 2021. Aduan yang dimaksud berkaitan dengan permasalahan hukum Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi dengan dugaan pelanggaran HAM tewasnya 6 laskar FPI dan kasus sumpah setia terorisme yang menimpa Munarman. Habibur Rahman mengklaim dirinya akan membawa aduan tersebut ke dalam rapat-rapat kerja Komisi 3 dengan mitra terkait, termasuk akan mempertanyakan kemungkinan pemberian remisi asimilasi terhadap Habib Rizik. Habibur Rahman awalnya menyampaikan bahwa aduan yang diterimanya terkait dengan hal yang dirasa tidak adil, yaitu pertama soal kasus dugaan sumpah setia terorisme terhadap Munarman. Misal Pak Munarman yang proses penangkapannya dipertanyakan, lalu dipertanyakan juga kapan persidangannya. Nah, kita tentu nanti dengan pihak terkait akan mempertanyakan bagaimana sih proses penangkapannya, lalu sejauh mana. Kan ini sudah cukup lama, Pak Munarman ini kan sudah 7 bulan. Update-nya seperti apa? Kata Habibur Rahman ditemui usai pertemuan. Harusnya kan kalau diproses peradilan lebih cepat lebih baik, lebih cepat mendapatkan keadilan orang tersebut. Jadi kita akan tanyakan juga, sambungnya. Kemudian aspirasi yang diterima juga berkaitan dengan pengadilan kasus meninggalnya 6 laskar FPI. Menurutnya, para ulama dan keluarga laskar menyesalkan saksi-saksi dari pihaknya tidak dihadirkan atau dipilih oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu juga mengaku akan menindaklanjuti aspirasi terkait
dengan proses hukum terhadap Habib Rizik di kasus Rumah Sakit Umi. Habibur Rahman mengaku akan mempertanyakan jaminan hingga kemungkinan remisi atau asimilasi terhadap Habib Rizik. Tentu kami tidak akan intervensi masalah hukumnya, persidangannya, tapi hak-hak beliau, apa misalnya mendapatkan remisi, asimilasi, dan sebagainya, kemudian jaminan keselamatan beliau, itu akan kami pertanyakan tentang beliau kepada mitra-mitra kami terkait ya, tandasnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.